Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kembali keafiatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya, dan secara khusus pada malam hari ini kita dapat duduk untuk thalabul ilmi, dan ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menjalankan agama beliau, ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Ikhwani dan akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nifaq pada pertemuan yang telah lalu. Dan kita sama-sama ketahui bahwa nifaq merupakan salah satu hal yang bisa membatalkan tauhid seseorang atau mengurangi tauhid yang ada pada dirinya. Dan pada malam hari ini kita juga akan membahas satu lagi dari perkara yang dapat membatalkan atau mengurangi tauhid yang ada pada seseorang. Kita masuk ke pasal yang kelima, al-faslul khamis, pasal yang kelima, bayanu haqiqati kullin minal jahiliyah wal fisqi wad dalali war riddati aqsamiha wa ahkamiha. Penjelasan tentang hakikat masing-masing dari satu al-jahiliyah, yang kedua kefasikan, yang ketiga kesesatan, yang keempat murtad, jenis-jenisnya dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah al-jahiliyah. Al-jahiliyah penting bagi kita untuk memahami yang namanya al-jahiliyah ini. Karena kalau seseorang tidak memahami apa itu al-jahiliyah, apa hakikat al-jahiliyah, sehingga dia bisa menghindarinya,
maka bisa jadi orang terjatuh dalam suatu kondisi di mana syariat Allah Subhanahu wa taala lepas dari dirinya satu persatu. Dan ini telah diwanti-wanti oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, tunqadhu ural islami urwatan urwah. Tali ikatan Islam, syariat Islam akan terlepas dari seseorang satu demi satu. Salatnya lepas, puasanya lepas, hajinya lepas, tauhidnya lepas, ya. Kapan hal itu terjadi? Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Apabila di tengah-tengah umat Islam hidup generasi, hidup orang-orang yang tidak mengenal jahiliyah. Makanya para ulama menulis, ya, kitab-kitab yang berbicara tentang perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, adat kebiasaan, ya, ciri khas orang-orang jahiliyah. Di antara kitab yang terkenal apa? Ya, Masail Jahiliyah. Siapa yang menulis? Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Pernah dikaji di rumah tuan guru kita Al-Ustaz Mahsun rahimahullah. Masailul Jahiliyah, perkara-perkara yang menjadi ciri khas orang-orang jahiliyah. Kenapa dipelajari? Agar orang tidak terjatuh ke dalamnya. Nah, beliau di sini menyebutkan al-jahiliyah. Jahiliyah hiya al-halu allati kanat 'alaiha al-'arabu qabla al-islam. Jahiliyah adalah sebuah kondisi di mana orang-orang Arab sebelum Islam hidup pada kondisi tersebut. Jadi mereka punya ciri khas yang sangat lekat dengan mereka, ya, dan ini merupakan perkara-perkara yang buruk sebenarnya sebelum datangnya Islam. Apa saja kondisi yang ada pada mereka? Minal jahli billah, berupa kebodohan, ketidaktahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi, tidak tahu tentang para rasul. Wa syara'i ad-din, tidak mengenal syariat-syariat agama. Wal mufakharati bil ansab, di antara ciri khas juga kondisi yang dialami oleh orang-orang Arab sebelum datang Islam sehingga mereka dinamakan jahiliyah, yaitu mereka berbangga-bangga dengan nasab mereka. Wal kibr, sombong. Wat tajabbur, arogan. Wa ghairi dzalik, dan sifat-sifat yang lain. Ya, jadi kebodohan tentang Allah Subhanahu wa taala. Cuma pertanyaannya kan mereka biasa mengucapkan wallahi. Pernah dengarkan orang-orang Arab kalau kita baca sirah tentang apa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita temukan orang-orang yang tidak masuk Islam mereka mengucapkan wallahi. Ya, sedangkan Syekh di sini mengatakan ketidaktahuan tentang Allah, makanya mereka dinamakan hidup di zaman jahiliyah. Mengapa demikian? Jawabannya adalah, jadi ini perjalanan yang sangat panjang, ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, melahirkan anak yang bernama Ismail, kemudian mereka mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Dan di sana ada syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, diwarisi oleh Nabi Ismail. Ya, tugas untuk berdakwah di tanah Arab dibebankan kepada siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail yang melanjutkan. Berdakwahlah beliau. Tauhid, mengajak orang-orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terus berlangsung sampai beberapa waktu. Sampai akhirnya beliau, Nabi Ismail alaihi salam, meninggal dan bangsa Arab berada di atas tauhid. Dan itu terus berjalan beberapa waktu.
Sampai pada akhirnya sebagian dari syariat di dalam agama Nabi Ismail ditinggalkan oleh masyarakat Arab, sedikit demi sedikit ditinggalkan. Mereka kenal Allah Subhanahu wa taala, dan yang tersisa dari syariatnya adalah diantaranya haji. Syariat haji. Nah, di masa masyarakat mulai meninggalkan agama Nabi Ismail alaihi salam, masuk orang yang dianggap sebagai tokoh agama dan dianggap sebagai orang baik, dianggap sebagai orang soleh karena banyak bersedekah, banyak membantu orang. Ya, dia dianggap sebagai Sayyidu Bani Khuza'ah, yaitu siapa namanya? Amr, ya? Nabi Ismail. Bukan Nabi Ismail, lain ya. Nabi Ismail sudah meninggal lama ini. Siapa dia? Amr bin Luhai al-Khuzai. Sahabat gitu. Enggak, dia jauh sebelum datangnya Rasulullah SAW. Jauh sekali, ya, jauh. Jadi Amr bin Luhai al-Khuzai, ya, melakukan perjalanan ke Syam. Dan di tanah Syam dia melihat masyarakat Syam menyembah patung, ya, menyembah patung. Nah, dalam benaknya Amr bin Luhai al-Khuzai, kan tanah Syam ini adalah tanah kelahiran para nabi, tanah kelahiran para rasul. Disinilah wahyu-wahyu Allah turun dahulu kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan nabi-nabi yang ada di antara mereka berdua ini turun di mana? Di Syam. Dan ternyata dia melihat masyarakat Syam menyembah patung. Akhirnya dia berkesimpulan, tidak mungkin salah orang-orang ini. Akhirnya dia datangi orang-orang yang menyembah patung ini dan mengatakan, kenapa kalian sembah patung-patung ini? Dijawab oleh masyarakat Syam, kami menyembah patung-patung ini agar kami diturunkan hujan dari langit dan agar kebutuhan-kebutuhan kami terpenuhi. Akhirnya Amr bin Luhai merasakan ini perbuatan yang baik. Akhirnya dia minta satu patung dari orang Syam. Bolehkah aku bawa satu patung yang kalian miliki untuk disembah oleh orang-orang Arab? Kemudian orang-orang Syam memberikan patung yang bernama Hubal. Ya, Hubal. Akhirnya dibawa patung ini ke Arab. Kemudian patung-patung ini kemudian berkembang terus. Dibuatlah Manat, dibuatlah Lata, dibuatlah Uzza, dan patung-patung kecil yang lain. Ya. Sehingga semakin jauh mereka dari agama Nabi Ismail alaihi salam. Tersisa hanya nama Allah Subhanahu wa taala di lisan-lisan mereka. Tersisa keyakinan mereka yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Ya. Yang mengatur urusan mereka Allah. Tapi kalau urusan penyembahan diserahkan kepada siapa? Hubal, diberikan kepada Manat, diberikan kepada Lata, Uzza, dan patung-patung yang lain. Ya. Mereka dikatakan al-jahlu billah wa rusulihi. Ya. Mengapa dikatakan mereka jahil terhadap para rasul, sedangkan Nabi Ismail itu adalah nenek moyang mereka dan beliau adalah seorang nabi? Karena fatrah perbedaan antara zaman Nabi Ismail sampai penyimpangan yang terjadi oleh Amr bin Luhai al-Khuzai ini sangat jauh, sangat panjang. Ketika terjadi penyimpangan, Allah tidak utus Rasul, dibiarkan terus sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya walaupun mereka punya nabi, ya, tapi itu masih sangat jauh, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Dan ketika terjadi penyimpangan, tidak diutus Rasul kecuali setelah Nabi Muhammad SAW.
Wa ghairi dzalik, dan ciri khas jahiliyah yang lainnya. Apa ciri khas jahiliyah selain yang disebutkan oleh Syekh di sini? Apa? Di antaranya mereka suka mengubur apa? Mengubur anak perempuan. Tapi sebagian kabilah, tidak semua kabilah. Ya, makanya masih banyak perempuan di sana karena tidak semua kabilah yang mengubur anak-anak perempuan. Kemudian di antara perkara jahiliyah juga, ya, yang mereka lakukan apa? Mereka macam-macam punya pernikahan. Di antara ciri khasnya mereka itu punya pernikahan di mana sang wanita itu meletakkan bendera di depan rumahnya. Kalau perempuan sudah taruh bendera depan rumahnya, nah ini semua laki-laki boleh nyoba dia. Ya. Semua laki-laki yang datang diterima. Kalau hamil, anaknya dikemanakan? Diberikan kepada perempuan ini akan berikan kepada laki-laki yang dia inginkan. Ya. Misal ada 10 orang yang masuk, ya, dan ternyata dia hamil, kemudian dia melahirkan, dia tinggal kasih ke siapa di antara 10 orang yang diinginkan oleh perempuan ini. Jadi perempuan di masa jahiliyah itu sangat buruk reputasinya. Mereka dianggap sebagai barang dagangan. Makanya perempuan tidak diberikan warisan. Kemudian perempuan kalau dinikahi oleh seseorang, kemudian si suaminya meninggal, kemana perempuan ini? Diambil sama anaknya. Anaknya bebas, mau digauli, mau dijual, mau diapakan, terserah dia, terserah anaknya. Karena ini barang dagangan, diwarisi oleh anaknya. Ya. Nisbatan ilal jahlil ladzi huwa adamul ilmi. Kata jahiliyah ini adalah nisbat kepada kata al-jahlu. Apa arti al-jahlu? Alladzi huwa adamul ilmi, yaitu tidak memiliki ilmu. Au adamut tiba'il ilmi, atau dia punya ilmu. Dia tahu ini salah, dia tahu ini benar, tapi dia tidak mengikuti ilmunya. Itu juga dinamakan jahiliyah. Dia tahu ilmunya haram, tidak boleh, tapi dia kerjakan, hadza jahiliyah. Ini jahiliyah. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa inna man lam ya'lamil haqq fa huwa jahilun jahlan basitan. Barang siapa yang lam ya'lamil haqq, tidak mengetahui kebenaran, maka dia ini orang jahil yang pertengahan, ya, jahlan basitan. Dia ini adalah orang jahil yang tingkatnya paling rendah. Afwan, bukan pertengahan, tingkat jahilnya, ketidaktahuannya, kebodohannya paling rendah. Fa in i'taqada khilafahu fa huwa jahilun jahlan murakkaban. Tapi kalau dia meyakini sesuatu dan yang diyakini berseberangan dengan kebenaran, maka ini adalah jahil murakkab, namanya jahil kuadrat. Dia menganggap sesuatu itu benar, ternyata yang dia anggap itu salah, bertentangan dengan kebenaran. Itu namanya jahil murakkab. Ya. Fa in qala khilafal haqq aliman bil haqq aw ghairu alimin fa huwa jahilun aidan. Apabila seseorang berucap yang menyelisihi kebenaran, berucap atau berbuat yang menyelisihi kebenaran, baik dalam kondisi dia tahu atau tidak mengetahui kebenaran, maka dia tetap dianggap jahil. Makanya dalam ucapan yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang alim tentang kebenaran tetapi dia tidak mengamalkan kebenaran tersebut, maka dia belum dikatakan alim.
Walam yakun aliman hatta ya'mala bima alima. Dia tidak dikatakan alim sampai dia beramal, mengamalkan apa yang dia ketahui. Ya. Fa idza tabayyana dzalik fannasu qabla ba'tsir rasul sallallahu alaihi wasallam kanu fi jahiliyatin mansubatin ilal jahli. Maka apabila hal ini jelas bagi kita, maka manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berada dalam masa jahiliyah. Ya. Karena kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu tertutup dengan kebodohan yang ada pada mereka. Meskipun dahulu ya nenek moyang mereka mengetahui kebenaran dari Nabi Ismail alaihi salam. Yang mana kata jahiliyah ini dinisbatkan kepada kata al-jahlu, kebodohan. Fa inna ma kanu alaihi minal aqwali wal a'mali innama ahdatsahu lahum jahilun. Karena sesungguhnya ucapan dan perbuatan yang mereka lakukan dan mereka ucapkan itu dibuat-buat oleh orang jahil. Seperti yang kita berikan contoh tadi, Amr bin Luhai al-Khuzai, karena bermodalkan semangat, ya, bermodalkan perasaan, dia melihat perbuatan orang-orang Syam, karena dianggap orang-orang Syam ini adalah orang-orang yang dahulu diutus para nabi. Dia berkesimpulan berarti yang diperbuat oleh orang-orang Syam ini adalah baik. Menyembah patung ini baik, menyerahkan doa kepada patung ini baik. Akhirnya dia ingin, ya, adatnya orang-orang Syam ini dibawa ke Arab. Jahil. Wa innama yaf'aluhu jahil. Dan hal tersebut, ya, perbuatan-perbuatan jahiliyah itu dilakukan juga oleh orang-orang jahil. Masyarakat Arab kan menganggap, Masya Allah, ini yang namanya Amr bin Luhai al-Khuzai, orangnya, ya, dermawan, orangnya baik hati, ahli ibadah. Masa bisa salah orang seperti ini? Dibawa itu ke Ka'bah, diterima oleh masyarakat Khuzai. Karena memang pada saat itu yang menguasai Ka'bah orang-orang dari Bani Khuza'ah. Nah itu dimasukkan, itu di drop, ya, patung-patung itu ke Ka'bah. Dilihat sama masyarakat Hijaz di sekitarnya. Oh ini bagus ini. Masa orang-orang yang mengurus Ka'bah ini bisa salah? Diikuti oleh orang-orang Hijaz. Wa kadzalika kullu ma yukhalifu ma jaa bihi al-mursalun min yahudiyatin wa nasraniyatin fahuwa jahiliyah. Demikian juga segala sesuatu yang menyelisihi kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, baik ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Yahudi, ya, atau agama Nasrani, maka itu semua dikatakan jahiliyah. Wa tilka kanatil jahiliyatul ammah, dan inilah yang dinamakan jahiliyah ammah. Jadi zaman sebelum Nabi SAW diutus, seseorang bisa mengatakan itu adalah zaman jahiliyah karena kebenaran tertutup yang dibawa oleh Nabi Ismail khususnya di tanah Arab. Walaupun ada satu dua orang yang masih memegang agamanya Nabi Isa alaihi salam di negeri Arab, tapi kan ya Nabi Isa itu tidak diutus ke bangsa Arab. Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel, bukan ke bangsa Arab. Bangsa Arab itu Nabi Ismail, ya. Jadi zaman jahiliyah itu kapan? Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW.
Boleh enggak kita bilang zaman jahiliyah setelah beliau diutus? Beliau akan menjelaskan di sini. Fa amma ba'da ba'tsir rasuli sallallahu alaihi wasallam faqad takunu fi Misr duna Misr. Adapun setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata jahiliyah bisa disematkan kepada satu negara tapi tidak di negara yang lain. Kama hiya fi biladil kuffar, sebagaimana negara kafir, sebagaimana jahiliyah yang ada di negara kafir. Bisa kita katakan negara ini negara jahiliyah karena memang ya orang-orangnya semua kafir misalnya. Wa qad takunu fi syakhsin duna syakhsin, dan kata jahiliyah bisa disematkan kepada orang per orang. Ya, misal dia ini orang kafir, kita katakan pada orang ini ada jahiliyah, itu bisa. Karrajuli qabla an yuslima fa innahu fi jahiliyah. Ya. Seperti seseorang yang belum masuk Islam, fa innahu fi jahiliyah, maka dia dikatakan dia berada di jahiliyah. Tapi subhanallah ya, orang-orang Arab meskipun mereka hidup dan sebelum zaman Nabi dan mereka dikatakan jahiliyah, mereka masih memiliki sifat-sifat yang baik. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Artinya apa? Orang-orang Arab di zaman jahiliyah itu masih memiliki akhlak yang baik dengan setumpuk sederet sikap-sikap jahiliyah pada diri mereka. Apa di antara contoh sifat baik yang dimiliki oleh Arab jahiliyah? Memuliakan tamu. Ya. Memuliakan tamu. Iya, dia sangat memuliakan tamu, dermawan. Ya. Siapa di antara orang-orang Arab jahiliyah yang terkenal dengan kedermawanan? Bapaknya Adi bin Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i. Itu kisahnya luar biasa. Ya. Boleh cerita di sini? Ya. Tapi tidak habis materinya ini kalau kita cerita ini. Ya. Jadi singkat saja, dia itu dinikahi oleh istrinya, istri keduanya ya, karena kedermawanannya dia, dan dia diceraikan oleh istrinya karena kedermawanan dia. Ya, kok bisa ya? Jadi istrinya ini, istri yang keduanya ini adalah anak salah seorang raja di tanah Arab. Datang 3 orang penyair, Hatim At-Ta'i, kemudian An-Nabighatu Az-Zubyan, dan satu saya lupa namanya. 3 orang ini datang meminang sang putri, namanya Mawiyah kalau tidak salah, si putri ini. 3 orang datang dan menyatakan keinginan untuk menikahi Mawiyah. Akhirnya Mawiyah berkata, silahkan kalian pulang, dan ini ada tiga sapi, kalian gunakan untuk menyembelih dan kalian gunakan untuk menjamu tamu kalian. Setelah pulang, mereka sembelih dan mereka masak, dan si Mawiyah menyamar sebagai wanita miskin. Dia rubah dirinya menjadi wanita miskin dan keliling ke 3 orang ini. Datang ke satu, ya, dikasih bagian yang paling jelek dari sapi itu, dikasih. Datang ke An-Nabighatu Az-Zubyan, dikasih juga bagian tubuh sapi yang tidak bagus, dikasih. Diambil. Datang ke Hatim At-Ta'i, dikasih bagian tubuh yang paling bagus dari sapi ini.
karena dia dermawan. Paha. Ya. Bagian paha diberikan ke si perempuan ini. Baliklah dia. Keesokan harinya mereka dipanggil lagi oleh penjaga putri ini. Satpamnya si putri diutus suruh balik, mereka bertiga ini dibalik. Kemudian ketika mereka berdua duduk, dipersilakan duduk, pembantunya disuruh datang membawakan hidangan dan sudah berbisik dengan pembantu, nanti kamu bawa sapi-sapi ini makanan-makanan ini ke mereka sesuai dengan yang mereka berikan kepada aku. Yang dikasih sama Nabi Goh ini dikasih ke Nabi Goh lagi, kemudian ini dikasih, dan Hatim dikasih lagi paha sapi itu. Akhirnya yang dua orang malunya luar biasa dan mereka lari keluar. Ya, saking malunya sama si putri ini. Sisa Hatim At-Tai, akhirnya mereka berdua menikah. Selang berjalan waktu, lahir Adi bin Hatim dan anak-anak beliau yang lain, anak-anaknya yang lain. Dan harta si perempuan ini habis banyak gara-gara Hatim At-Tai. Dipasih sana kasih sini, orang datang minta dikasih sampai habis harta istrinya. Tidak tahan istrinya. Akhirnya dia memutuskan untuk menceraikan suaminya. Zaman jahiliyah yang ceraikan suaminya, istrinya bisa. Tinggal rubah palang pintu, ya. Itu sudah tanda kalau dia diceraikan oleh istrinya. Sama kan kejadian seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ketika beliau datang ke anak beliau Ismail, ditanya bagaimana kondisi kehidupan keluargamu. Istri yang pertamanya mengeluh begini, kita kurang ini kurang itu. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, kalau gitu rubah palang pintu rumahmu ini. Disuruh rubah. Kemudian datang Ismail, oh dia paham, ini berarti saya disuruh menceraikan istri saya. Dan itu menjadi adat orang-orang Arab. Kalau mau menceraikan pasangan, tinggal rubah palang pintu. Nah dia tinggal di kemah, jadi arah pintunya yang dirubah. Yang awalnya kemah hadap sana dirubah hadap sini. Hatim At-Tai sadar, ini saya sudah dicerai sama istri saya ini. Akhirnya dia pergi sudah. Ya, miskin dia jadinya. Dia bela karena betul Ustaz Aruna. Allah wujud tidak bakal. Ya. Kemudian fa'amma fi zamanin mutlaqin wa in kana fi daril Islam. Ya, meskipun orang yang kita katakan ada jahiliyah pada dirinya itu tinggal di negara Islam. Ya. Fa'amma fi zamanin mutlaq fala jahiliyata ba'da mab'athi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mengatakan sekarang ini adalah zaman jahiliyah secara mutlak tidak boleh setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sebagian dai mengatakan demikian. Kita hidup di zaman jahiliyah. Ada salah seorang tokoh Islam sudah meninggal mengatakan kita hidup di jahiliyah abad ke-20. Ini tidak boleh. Karena apa? Jahiliyah itu hilang secara mutlak setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la tazalu min ummatihi ta'ifatun zahirina 'alal haqq ila qiyamis sa'ah. Mengapa kita tidak boleh mengatakan sekarang kita hidup di abad kita hidup di abad jahiliyah atau zaman sekarang adalah zaman jahiliyah? Karena masih ada di antara umat Islam, di umat ini suatu kelompok yang nampak di atas kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Maka keburukan itu tidak akan hilang. Ya, mau bagaimana orang mencela kebenaran, mencela ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu akan tetap ada di atas muka bumi ini. Ya.
Jadi yang rugi tidak mengikuti kebenaran bukan Islam, bukan sunnah, bukan dakwah salafiyah. Yang rugi kalau kita tidak ikut dakwah salafiyah. Yang rugi kita, karena kebenaran itu akan tetap ada di atas muka bumi ini. Ya, mau kita benci dengan kebenaran, mau kita ikut, mau tidak, kebenaran tidak termudaratkan. Yang rugi kita karena tidak punya andil dalam kebenaran tersebut. Ya. Jadi orang mau menyimpang mau tidak, kebenaran tidak termudaratkan. Jadi intinya, ya, zaman sekarang tidak dimutlakkan sebagai zaman jahiliyah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sisanya kita akan bahas insyaallah. Walaupun masih satu paragraf, tapi di sini ada beberapa penjelasan yang penting dan butuh waktu yang lumayan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.